Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester pengelolaan kewirausahaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Winda Tri Utami, NIM 181303132. Nah, yang pertama itu jelaskan apa yang dimaksud dengan perencanaan usaha, pengertian, fungsi, kegunaan, karakteristik, ruang lingkup, dan sistematika. Nah, untuk pengertian perencanaan usaha itu adalah perencanaan bisnis merupakan serangkaian tindakan yang akan dilakukan untuk masa mendatang dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, fungsi dari perencanaan usaha itu adalah untuk mencapai tingkat efektivitas dan juga efisiensi operasional perusahaan sehingga nantinya bisa dilakukan upaya mengidentifikasi berbagai hambatan, melakukan koreksi terkait penyimpangan secara cepat sehingga perusahaan bisa berjalan secara lebih baik. Nah, kegunaan perencanaan usaha itu ada menurut Norma LA 2016, kegunaan rencana bisnis yaitu mendorong pelaku bisnis untuk berpikir ke arah masa depan, membantu menilai dan memperoleh pelanggan, wilayah pemasaran atau place setting, strategi harga, dan kondisi kompetisi dengan bisnis lainnya baik maupun terdahulu maupun pioner. Yang terakhir itu ada menuntun dan mengarahkan posisi kompetisi atau persaingan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya ada karakteristik perencanaan usaha, di mana karakteristik perencanaan usaha itu ada penyusunan dalam perencanaan bisnis ini harus mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan masing-masing bisnis. Selanjutnya, perencanaan bisnis juga harus menggambarkan dengan jelas karakteristik bisnis yang sedang atau yang akan dilaksanakan, sehingga pihak-pihak yang tertarik dengan bisnis tersebut akan secara transparan mengerti jelas perkembangan bisnis di masa mendatang. Nah, sistematika penyajian bisnis itu menyusun penjelasan bisnis plan, yaitu yang terdiri atas cover, execute summary, multiply, production plan, dan financial projection. Selanjutnya, nomor 2, jelaskan apa yang ada lakukan dalam pemilihan ide perencanaan bisnis. Nah, hal yang pertama saya lakukan dalam memilih ide bisnis itu untuk merencanakan suatu bisnis itu adalah peluang pasar, di mana hal ini karena sesuatu produk yang nantinya akan dihasilkan dari bisnis akan diterjunkan kepada konsumen, dalam hal ini adalah masyarakat. Nah, sehingga perlu adanya tingkat inisiatif yang tinggi mengenai peluang pasar yang nantinya akan memperlancar jalannya suatu bisnis. Nah, peluang pasar ini akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat terhadap suatu produk tertentu yang nantinya pembisnis akan lebih berpikir kritis mengenai ide yang akan dituangkannya. Selanjutnya, nomor 3, analisis situasi pasar, ide model perencanaan bisnis untuk bisnis pendidikan. Nah, untuk pemilihan ide atau perencanaan bisnis itu, yang pertama itu memiliki mentor entrepreneur, yang kedua itu ide untuk memulai bisnis, yang ketiga membuat kerangka bisnis, yang keempat itu mengumpulkan modal bisnis, yang kelima menentukan lokasi bisnis, yang keenam ada merekrut karyawan untuk memulai bisnis, yang ketujuh ada menyiapkan pembukuan, dan yang ke-8 itu melegalkan status badan bisnis. Nah, untuk analisis situasi pasar ini, di mana analisa pasar ini adalah suatu kegiatan penganalisaan atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah tentang keadaan pasar, di mana yang pertama itu ada mengamati kebutuhan yang diperlukan oleh konsumen. Selanjutnya mengenal lebih dekat konsumen, menentukan target pasar secara spesifik, yang terakhir itu menilai pesaing. Nah, untuk nomor 4, jelaskan wirausahaan dalam bidang pendidikan, yaitu jenis dan tantangan di era digital. Nah, dalam bidang pendidikan ini, usaha yang bisa dilakukan itu ada buku, ATK, bimbel, les privat, seragam, dan keperluan sekolah lainnya. Nah, peluang dan tantangan dalam ini adalah yaitu
Yang pertama ada transformasi digital, di mana teknologi yang semakin canggih dan berubah-ubah. Setiap saat pembisnis dituntut untuk menjadi adaptif dan memiliki kemauan untuk penyesuaian. Yang kedua itu ada kecepatan, di mana masyarakat menginginkan produk atau jasa yang sifatnya cepat dan praktis. Yang ketiga itu ada sumber daya manusia dan masyarakat yang senantiasa berubah. Selera keinginan dan kebutuhan masyarakat ini senantiasa berubah-ubah, serta sumber dayanya yang memiliki kemampuan dan keahlian yang sesuai dengan profesional. Nah, yang keempat itu ada persaingan yang semakin tinggi, di mana terkait bisnis lain dan inovasi. Di zaman digital ini, persaingan ini bisa muncul dari berbagai tempat, maupun dekat maupun jauh, sehingga saingan juga dapat timbul dari bisnis dengan jenis atau latar belakang yang berbeda. Yang terakhir itu ada zero surveillance atau hilangnya sosok pemimpin, di mana pengelolaan bisnis melalui online dan jauh menghilangkan sosok pemimpin akibat tidak ada komunikasi antar pegawai dan juga pemimpin. Selanjutnya nomor 5, syarat merencanakan atau mendirikan usaha dalam pendidikan. Yang pertama itu ada mengurus dokumen dan segala hal terkait perizinan pendirian usaha. Nah, di mana pada ini ada beberapa dokumen sebagai syarat yang harus dipenuhi, di mana antara lain ada nama dan perusahaan. Yang kedua itu ada mengenai bidang. Yang ketiga itu ada pemilik modal, klasifikasi besar usaha Anda, membuat presentasi, fotokopi KTP pemilik, KK, NPWP pemimpin, foto pimpinan, surat domisili usaha, surat bukti kepemilikan, nomor telepon, peta dan daerah lokasi usaha. Yang kedua itu ada membuat suatu usaha di bidang pendidikan yang unik, di mana suatu yang unik itu memanglah banyak yang diminati. Misalnya itu belajar dengan membaca terus-menerus mungkin akan menjadi bosan. Nah, di sini Anda perlu menciptakan suasana belajar yang tidak lagi menjadi bosan agar bisnis les privat Anda menjadi laris. Yang ketiga itu memberikan banyak variasi, dimana seperti yang kita tahu rasa bosan memang sering muncul kalau memang hanya itu saja yang diberikan dan dilakukan. Nah, rasa bosan ini juga bisa dikurangi dengan memberikan banyak variasi pada setiap menu, sehingga konsumen bisa memilih dan tidak ada pada zona nyamannya. Nah, bisnis bimbingan belajar ini misalkan gunakan banyak variasi pada mata pelajaran. Selanjutnya itu ada menentukan pangsa pasar dan konsep usaha, di mana pemilihan pangsa pasar dan konsep usaha ini perlu difikirkan sebelum mendirikan suatu bisnis, di mana hal ini harus benar-benar dilakukan riset yang tepat agar bisnis yang dijalankan tetap menjadi primadona konsumen. Nah, pangsa pasar yang dimaksud ini adalah target konsumen yang akan Anda bidik, di mana untuk bimbingan belajar yang akan menarik untuk pelajar untuk tingkatan SD, SMP maupun SMA. Nah, sehingga untuk metode belajarnya ini Anda akan lebih fokus menyusun strategi dalam belajarnya. Yang selanjutnya itu ada menentukan modal dan lokasi usaha. Modal ini adalah suatu hal dasar yang perlu diperhatikan dalam memulai bisnis. Modal ini tidak hanya berbentuk materi akan tetapi berbentuk tenaga. Nah, membuat anggaran suatu bisnis ini adalah untuk mengetahui detail biaya yang akan dikeluarkan dalam menjalankan bisnis. Selanjutnya itu melakukan promosi atau iklan. Nah, setiap mengenai pangsa pasar tadi itu hal yang dilakukan itu adalah melakukan promosi. Promosi dilakukan dengan tujuan agar peluang orang lain mengetahui usaha yang kita lakukan itu lebih tinggi daripada yang harus menunggu konsumen tahu dengan sendirinya.
Nah, iklan ini tidak harus menggunakan modal yang besar seperti yang dilakukan dengan memasang iklan di televisi. Dan yang terakhir itu ada menyiapkan mental, di mana menyiapkan mental ini merupakan hal yang harus dipersiapkan karena memang semua jenis bisnis yang dijalankan tidak selalu berjalan mulus dengan sesuai yang diharapkan. Selanjutnya, pengelolaan usaha bimbingan belajar, buat bisnis plan dengan model kanvas dan penganggaran RAB. Nah, ini contoh bisnis dengan model kanvas di mana partnernya itu ada pengajar, minimarket, dan bank. Key activitiesnya itu ada pembelajaran yang menyenangkan, key resource-nya itu ada materi yang lengkap, value promotion-nya itu ada pengajar yang interaktif dan profesional, harga yang murah, materi yang lengkap, video animasi, aplikasi yang inovatif, kreatif, dan simpel. Customer relationship-nya itu ada pengajar, channelnya itu ada promosi, iklan, dan diskon, di mana untuk customer segmennya itu seluruh pelajar Indonesia tingkat SD sampai SMA. Cost strukturnya itu ada gaji pengajar, iklan, dan promosi. Dan untuk revenue streamnya itu pengguna yang berlangganan, ruang guru. Nah, untuk RAB-nya itu ada untuk uraian belanja personil, belanja non personil, perjalanan, dan belanja bahan. Nah, ini ada rinciannya. Ada honor kegiatan koordinasi 1 anggota 2 dengan harga seperti berikut. Tahun 1. Dan untuk uraian berjalan non personil itu ada pelatihan dan monitoring. Untuk perjalanan itu ada belanja perjalanan dinas dalam kota. Untuk belanja bahan itu ada ATK, penggandaan, dokumentasi, dan pelaporan. Nah, selanjutnya nomor 7. Dalam membangun bisnis, TK dan sekolah dasar, jelaskan ide bisnis yang dilakukan untuk menghasilkan penghasilan Anda yang bersifat harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Nah, untuk ide bisnis harian, snack atau jajanan ini akan menjadi bisnis yang memiliki prospek tinggi di SD maupun TK karena setiap hari anak-anak akan memanfaatkan jam istirahatnya untuk hal ini atau untuk jajan di kantin. Nah, selanjutnya untuk mingguan itu ada penjualan ATK adalah ide bisnis mingguan yang tepat, di mana pada dasarnya dalam pembelajaran dibutuhkan alat tulis setiap minggunya. Nah, untuk ide bisnis bulanan bisa menjual alat ekstrakurikuler seperti gambar di samping, menjadi bisnis bulanan yang bagus. Selain di stok dan internal, bisa dijual keluar juga. Nah, untuk bisnis TK, SD, dan tahunan itu serangkap dan perangkat sekolah seperti tas, topi, dasi, dan lainnya akan menjadi bisnis tahunan yang bagus. Selanjutnya nomor 8, jelaskan syarat-syarat pendidikan PAUD sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2004 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Syarat mendirikan PAUD itu yang pertama ada persyaratan pendirian KB, TPA, SPS yang terdiri atas persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Yang kedua itu ada persyaratan administratif, di mana pendirian KB, TPA, SPS itu terdiri atas fotokopi identitas pendiri, surat keterangan domisili dari kepala desa atau lurah, dan susunan pengurus dengan rincian tugas. Nah, yang ketiga itu ada persyaratan teknis. Pendirian KB, TPA, SPS itu terdiri atas hasil penilaian kelayakan. Yang kedua itu ada rencana pencapaian standar penyelenggaraan KB, TPA selama 5 tahun. Nah, yang keempat itu ada hasil penilaian kelayakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3.
Huruf A ini meliputi dokumen hak milik, sewa atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan KB, TPA atau SPS ini yang sah atas nama pendiri. Untuk poin B itu dalam hal pendiri adalah badan hukum, wajib melampirkan fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan atau badan lain sejenis dari Kementerian Bidang Hukum atas nama pendiri dan induk organisasi. Disertai juga surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk. Selanjutnya itu ada data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan KB, TPA, SPS paling sedikit 1 tahun pembelajaran. Dan yang terakhir atau yang kelima itu ada dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan KB, TPA, SPS ini sebagaimana yang dimaksud ayat 3 tadi didasarkan pada standar PAUD yang diterapkan Menteri. Selanjutnya ada langkah-langkah membangun bimbingan belajar secara online. Nah, yang pertama itu ada melakukan riset pasar, yang kedua ada memiliki website resmi perusahaan, yang ketiga itu ada promosi online, yang keempat itu ada menyiapkan materi dan perangkat pembelajaran, yang kelima itu ada rekrutmen guru profesional, yang keenam merancang sistem pembayaran online. Nah, langkah-langkah ini harus dipertimbangkan secara matang agar yang membangun bimbingan belajar secara online ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dan nomor 10, mendirikan sekolah atau membagi visi Anda pada usaha mengenai pendidikan ini bisa menjadi pilihan karir yang memuaskan. Jelaskan langkah-langkah untuk mendirikan sekolah SD. Untuk mendirikan sekolah SD itu ada persyaratan administrasi dan non-administrasi yang harus dilengkapi secara lengkap. Kemudian surat-surat penting yang harus sudah sah atau dalam keadaan sudah sah atau sudah ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Kemudian persyaratan administrasi dan non-administrasinya ini diurus secara baik. Dan untuk mendirikan sekolah SD ini juga diperlukan lokasi atau tempat yang strategis agar nantinya sekolah ini akan menjadi sekolah yang bisa berkembang dengan baik. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.